Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih buat Sobat yang sudah subscribe channel ini dan juga memberikan komentar positif. Kami sangat senang dan lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Kali ini kita akan bahas mengenai laga Indonesia melawan Malaysia kemarin yang meraih medali perunggu di SEA Games. Ya, Dengan hasilnya lewat adu penalti. Bro Ibung gimana nih? Ada komentarnya nggak? Iya, ya. Kalau kita lihat pertandingan kemarin kan sebagai gambaran dari rivalitas Indonesia dengan Malaysia yang terus berlanjut sampai saat sekarang gitu loh. Nah, terlihat memang dalam pertandingan tersebut, walaupun kedua-duanya juga mungkin target medali emas sudah lewat, artinya tetap berusaha memberikan tontonan dan pertandingan yang menarik sebetulnya. Tapi memang kalau kita lihat dengan komposisi pemain-pemain Indonesia yang berdasarkan informasi yang kita terima bahwa hanya 14 pemain yang available, bahkan Sintayong bahkan sampai sebagai ini ya, kalau terjadi hal-hal yang gawat gitu ya, dengan ketersediaan pemain, si kiper ini akan dipersiapkan sebagai pemain di lapangan gitu loh, bukan kondisi sebagai kiper gitu loh. Tapi Ini sebagai kan pemain biasa. ya, ini kan sebagai gambaran bahwa memang Indonesia komposisi pemainnya tidak ideal antara pemain yang di lapangan 11 orang dengan yang ada di bench itu jomplang jumlahnya ya. Yeah. Jadi tapi walaupun demikian, kalau kita lihat memang tentu kedua rivalitas ini tentu berusaha menyajikan atau memberikan laga terakhir yang menghibur, laga terakhir yang juga penuh intensitas gitu loh. Walaupun kalau kita lihat jalannya pertandingan memang masih dalam tempo-tempo yang sedang gitu loh. Karena dalam hal ini Indonesia tetap memakai ya. Kalau saya lihat semalam skema permainannya adalah 4-4-2 gitu loh. Di situ di depan kita lihat adanya Irfan Jauhari dengan Ronaldo Kuateh justru yang di plot sebagai dua ujung tombak gitu loh, ujung tombak kembar. Memang yang di tengah itu Sadil, Witan, Matlock dan Marcelino. Di sini juga komposisi ini juga kan sebagai gambaran bahwa kita kehilangan Ricky Kambuaya, kita kehilangan Rahmat Irianto, kita kehilangan Sahrian Abimanyu. Di depan kita kehilangan Egy gitu loh. Ini sebetulnya udah banyak sekali nih yang kita kehilangan gitu loh. Nah, di belakang walaupun kondisi Asnawi sebetulnya tidak fit 100% karena masih imbas dari kelelahan dan ada cedera ringan, tapi tetap Asnawi diturunkan dengan Fahrudin, Rizky Ridho dan Alfiander Dewangga gitu loh. Tapi yang menariknya bahwa dalam 10 menit pertama memang sepertinya Indonesia ingin cepat-cepat ini ya langsung melakukan serangan, bikin gol. Di 10 menit pertama memang terjadi 3 kali kalau nggak salah ya, 3 kali ada kesempatan Indonesia untuk mencatatkan skor di papan skor gitu ya. Tapi ini akhirnya belum kesampaian ya gitu ya bro. Nah kita melihat bahwa setelah 10 menit itu lewat, kemudian pertandingan menjadi kemudian Malaysia sudah juga mulai menemukan ritmenya gitu loh bro. Nah dengan melihat bahwa Indonesia akan akan menitik beratkan pada serangan balik, tentu Malaysia juga punya cara-cara untuk meredam gitu loh bro. Dan caranya adalah pergerakan antar lini itu begitu rapat ya. Tidak ada lini dari lini belakang ke lini tengah itu rapat. Dari lini tengah ke lini depan itu juga rapat. Jadi ini adalah cara supaya pemain Indonesia tidak punya space pada saat melakukan serangan balik gitu loh. Itu menarik bro. Apakah bisa juga kenapa hanya 10 menit pertama saja karena ada keterbatasan tenaga buat pemain Indonesia? Juga memang gini, karena kita tujuannya memang seperti itu yang direncanakan, karena melihat keterbatasan jumlah pemain dan saya lihat juga fisik pemain yang sudah bermain selama beberapa minggu
dalam sebuah kompetisi yang ketat itu juga kan mempengaruhi ke tingkat kebugaran gitu loh bro. Apalagi kita juga melihat Asnawi aja yang dalam kondisi cedera itu masih tetap diturunkan. Nah, jadi tujuan semula seperti itu, walaupun tidak berlangsung mulus gitu loh bro. Tapi memang Malaysia sendiri juga sepertinya juga berusaha ini ya, berusaha menekan gitu ya. Setelah 10 menit selesai, itu Malaysia berusaha melakukan intensitas serangan yang lebih ini ya, lebih terarah dan lebih banyak gitu loh intensitasnya. Walaupun serangan-serangan yang dilakukan Malaysia ini juga akhirnya tidak menemukan titik terang karena ada support dari pinggir lapangan, itu juga dari wing-wing mereka itu tidak berjalan dengan baik gitu. Apalagi di tengah juga tidak ada pemain yang bisa menjadi pengatur atau otak serangan gitu loh bro. Jadi ini juga yang membuat Malaysia sendiri pun dalam melakukan skema serangan juga tidak nyaman 100% gitu loh. Selalu ada covering yang dilakukan oleh Mark Klok, oleh Marcelino gitu loh. Apakah ini berarti pemain Malaysia juga mengalami kekurangan pemain, bro? Saya rasa tidak ya. Masalahnya gini, pemain Malaysia juga kan setelah rencana awal mereka juga tidak bisa mempersembahkan medali emas. Sebetulnya Malaysia juga punya hitung-hitungan bahwa ini adalah pertandingan yang nothing tulus, boleh dibilang seperti itu. Karena dari Federasi Sepak Bola Malaysia juga mengerti bahwa tim yang akan turun dalam SEA Games adalah tim yang akan bermain di kualifikasi under 23 di Piala Asia gitu loh. Jadi sebetulnya target mereka adalah di under 23 di Asia gitu loh, bukan di SEA Games. Nah, jadi kalaupun ini mereka tidak bisa raih medali sekalipun perunggu gitu ya, itu juga tidak terlalu menjadi persoalan gitu loh. Jadi sebetulnya ini ya beban ini psikologis itu lebih banyak di Indonesia ya, karena memang dari sejak awal kan Indonesia targetnya emas gitu loh. Apalagi dengan ekspektasi yang begitu tinggi, artinya ini beban ini juga akhirnya menjadi ini ya persoalan tersendiri gitu loh bro buat skuad Indonesia. Oke. Dan kalau kita lihat dari hasilnya sampai harus adu penalti, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya dengan tim yang ada saat ini, Indonesia dan Malaysia ini seimbang. Kira-kira seperti itu nggak sih? Ya, kalau saya lihat sih seperti itu. Walaupun gini ya, kalau kita lihat begitu masuknya ya, kemudian siapa? Lukman Hakim itu dimasukkan, itu juga kan terjadi ada perubahan pola permainan Malaysia yang lebih tajam. Apalagi pergerakan dari Lukman Hakim di tengah itu sangat ini ya, sangat cepat ternyata gitu loh. Dan ini merepotkan barisan pertahanan Indonesia, walaupun memang mereka punya persoalan dengan finishing touch gitu loh. Nah, justru melalui serangan balik yang dilakukan Indonesia unggul duluan gitu loh. Kalau nggak salah di menit 65 melalui ini ya, sebuah skema serangan yang cantik menurut saya. Dan itu terlihat bahwa organisasi penyerangan Indonesia memang boleh dibilang cukup matang ya. Dan mungkin yang paling matang di antara peserta-peserta SEA Games yang lain. Karena skema sampai ini terjadi gol itu begitu indah ya. Dan terlihat terancang dengan baik gitu loh. Nah, justru gol balasan dari Malaysia itu muncul dari kepanikan pemain-pemain Indonesia di barisan belakang. Seharusnya itu tidak perlu terjadi ya. Kalau memang Indonesia lebih cool dalam hal ini barisan belakangnya. Nah, itu ada scrimmage di depan gawang, kemudian Hadi Fayat menendang bola dan gol gitu loh. Memang kalau kita lihat dari prosesnya, tentu gol dari Indonesia lebih berkualitas gitu loh, bro. Oke. Tapi kalau dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, kan Thailand dan Vietnam juga hasilnya hanya selisih 1 gol. Betul. Ada komentar, bro? Ya itu tadi, karena dalam hal ini kita ucapkan dulu selamat buat Vietnam ya, yang akhirnya berhasil mempertahankan gelar jadi juara SEA Games. Nah, di sini juga kalau kita bandingkan Thailand dan Vietnam, artinya juga kesenjangan kualitas antar
katakanlah 4 besar di semifinal ini, itu nggak beda jauh gitu loh bro. Karena kita juga harus akui bahwa persoalan mentalitas yang ada di peserta SEA Games saat ini memang itu menjadi kendala terbesar sebetulnya. Jadi bagaimana para pemain, mungkin karena isinya adalah pemain-pemain yang masih muda ya, saya juga nggak tahu ya. Karena kita melihat bahwa kelihatan sekali bahwa beban-beban psikologis yang dipegang oleh para pemain ini itu ternyata sangat membebani ya. Jadi mereka agak sulit keluar dari tekanan psikologis tadi, sehingga segala kualitas yang mereka punya itu tidak keluar gitu loh. Sayang sekali gitu untuk momen-momen yang seperti ini kok tidak seperti yang kita harapkan. Justru kalau secara kualitas pertandingan di AFF yang di Singapura itu jauh lebih baik. Gitu loh. Mungkin karena AFF yang di Singapura itu kan memang tidak ada batasan usia ya. Jadi itu terlihat perkembangan permainannya kelihatan sangat baik. Bagaimana Thailand bisa membuat Indonesia di final kocar-kacir kan? Itu kan melihat menjadi gambaran bahwa sepak bola Thailand juga dengan hadirnya pemain-pemain senior ternyata bagus sekali gitu loh. Walaupun di leg kedua Indonesia bisa katakanlah draw, itu kan adalah sebuah hasil evaluasi dari kekalahan di leg pertama yang kemudian bisa diminimalisir kesalahan-kesalahan di leg pertama tadi. Tapi secara umum saya katakan bahwa memang kualitas sepak bola di SEA Games kali ini itu mengalami kalau dibandingkan dengan SEA Games yang lalu agak mengalami penurunan gitu loh bro. Karena ya itu tadi mungkin saya juga nggak tahu permasalahannya di mana. Cuma memang beban-beban psikologis itulah yang menjadi saya anggap sebagai biang keladi dari turunnya kualitas permainan di SEA Games kali ini. Itu yang khusus untuk tim Indonesia atau seluruh keempat tim? Semua. Iya. Okay. Jadi saya tidak melihat ada sebuah tim yang benar-benar dari sejak awal bermain dengan dengan memperlihatkan kekuatan yang sesungguhnya gitu loh. Jadi kadang-kadang ada fluktuasi penampilan dari masing-masing tim gitu loh. Dan tidak ada yang memperlihatkan grafik yang katakanlah menanjak secara linear gitu loh. Jadi kondisi-kondisi seperti ini itu kan menggambarkan adanya adanya pressure-pressure yang mereka tidak bisa handle gitu loh bro. Berarti ini seolah-olah bisa dikatakan bahwa 4 tim yang masuk ke semifinal ini siapa yang menang adalah siapa tim yang secara mental lebih kuat. Bisa dikatakan seperti itu? Saya bisa katakan seperti itu. Dan saya juga salut juga dengan Vietnam ya. Karena di tengah ekspektasi yang begitu tinggi, mereka sebagai tuan rumah, mereka sebagai juara bertahan, mereka bisa menjawab tantangan seperti itu gitu loh. Walaupun ini sebetulnya riskan sekali ya dengan dibebani oleh berbagai macam target-target. Juara itu adalah sebuah pencapaian, artinya mereka sudah bisa paling tidak meminimalisir efek-efek psikologis yang bisa dialami oleh pemain gitu loh. Oke, nah untuk Indonesia nih ke depan, bagaimana untuk mengembangkan mental yang lebih kuat? Apa yang harus dilakukan? Sebetulnya gini, dari sisi mentalitas pemain-pemain Indonesia kelihatan untuk kali ini ya itu juga tidak menunjukkan grafik yang mengalami penurunan tajam gitu ya. Karena dengan kondisi kita melihat dari pertandingan terakhir melawan Malaysia ya. Dengan kondisi Indonesia squad-nya yang begitu minim, itu masih bisa menang adu penalti gitu loh. Jadi ini kan sebuah gambaran bahwa determinasi dan keinginan dari pemain itu ternyata kuat sekali untuk bisa mempersembahkan sesuatu buat Indonesia, walaupun target sudah lewat. Tapi paling tidak masih ada yang bisa dibawa pulang gitu loh. Oke, kalau gitu ada pemain yang perlu diapresiasi bro, khusus? Saya melihat gini, dalam pertandingan semua rata-rata tidak ada yang menonjol ya, baik dari kedua tim gitu loh. Karena kita lihat aja pada saat
lucunya gini, pada saat penalti, pemain-pemain yang kita harapkan sebagai eksekutor penalti yang sukses, diantaranya kita melihat Asnawi, kemudian Lukman Hakim Samsudin, kemudian Hadi Fayat, itu justru mereka tiga-tiganya yang gagal. Gitu loh. Berarti mereka jadi pemain-pemain yang sebetulnya tekanan mentalnya sangat kuat ya. Betul. Nah, itu kalau saya juga sudah punya feeling bahwa kalau ini terjadi adu tendangan penalti, saya yakin Indonesia akan juara karena saya melihat pada penampilan Hernando Ari. Karena Hernando Ari secara ini ya kualitasnya masih ini ya, masih stabil gitu loh. Itu kestabilan dari segi mentalitas ya. Karena saya lihat kualitas kiper-kiper di Asia Tenggara ini nyaris sama ya, dan semua rata-rata bagus. Bahkan kiper Laos aja bagus menurut saya. Jadi ini ada ini ya, ada keyakinan saya kalau melihat bahwa Hernando lebih punya keberanian, lebih punya kematangan untuk menghadapi penalti. Masalahnya dia juga pernah menggagalkan penaltinya Timor Leste gitu loh. Ya, betul. Di pertandingan fase grup. Saya yakin ini akan ini ya, akan bisa digagalkan menggagalkan penaltinya Malaysia. Ternyata itu kejadian. Oke. Saya pikir Hernando lah yang bisa di-highlight gitu loh. Oke, tepuk tangan buat Hernando. Oke, Sobat Bola Indonesia, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Malaysia kemarin di perebutan perunggu SEA Games. Menurut Sobat semua, siapa pemain yang layak untuk diapresiasi lebih daripada pemain lainnya? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut lagi di video yang akan datang. Bye. Oke, bro. Thank you. Bro, thank you, bro.